Kejahatan kian hari kian merajalela. Dan sesuai yang ada di dalam benak kita, jika sosok penjahat atau perampok identik dengan pria yang berwajah seram dan berkeliaran di jalan yang sepi, mengintai korban dan menunggu saat-saat yang tepat, dan tak segan menjarah hingga melenyapkan nyawa targetnya. Namun bagaimana jika seorang begal memiliki paras cantik? Tapi ini bukan drama Korea ya, di mana penjahatnya berwajah cantik lalu menaklukkan sang kekasih dengan tipu muslihat agar bisa mencuri uang yang ia miliki. Ini adalah kasus nyata yang terjadi di Jember, Jawa Timur, di mana media berita tanah air saat itu ramai memberitakan kisah tragis ini. Seperti dalam video ini, mengapa seorang gadis yang cantik dan kelihatannya masih belia dipapah kanan kiri oleh petugas? Mau dibawa kemanakah dia? Dan mengapa terlihat begitu syok hingga meneteskan air mata? Kisah ini patut dijadikan pelajaran terutama bagi para orang tua yang memiliki anak remaja. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita, semoga dapat dengan mudah dimengerti. Wajahnya yang cantik dan menggemaskan ini sering menjadi tipuan yang digunakannya untuk menjebak calon korban. Laki-laki dalam tanda kutip pasti terpikat melihat wajahnya yang sayu dan mendayu-dayu seperti minta diasuh. Dari media berita yang telah beredar, si wanita ini akan menjelma menjadi sosok wanita penghibur atau penipu yang menjebak korban melalui media sosial dan kontak BBM. Nah, setelah merayu target untuk bertemu, disitulah ia akan mengeluarkan jiwa iblisnya. Karena rupanya dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh 2 orang pria yang tentu saja mereka adalah tim sukses. Pada awalnya keduanya bertemu di tempat yang sepi. Kemudian di saat korban terlena, beberapa orang tim sukses tadi tiba-tiba muncul dan merampok harta benda milik korban. Dan si wanita berpura-pura ikut kerampokan juga, biar nggak dicurigai gitu. Nah, setelah mendapatkan apa yang mereka mau, si wanita jelas saja langsung meninggalkan korban dengan 1000 alasan. Begitulah misi Khalifatul Jannah berusia 23 tahun. Tak sesuai namanya yang indah dan menawan. Di balik itu semua rupanya ada seekor serigala betina yang menyeringai. Komplotan ini gak segan untuk melukai korban demi mendapat uang juga kendaraannya. Mereka melakukan pekerjaannya ini di beberapa kota, seperti di Bekasi, Jawa Barat, juga di Jember, Jawa Timur. Dan yang paling fatal terjadi pada tahun 2016 silam, perampok jalanan ini berhasil merampas sepeda motor hingga menghabisi nyawa korbannya. Pada tanggal 21 Juli tahun 2016, warga sekitaran desa Sidomulyo, Pucukan, Semboro, Jember, Jawa Timur dikagetkan dengan teriakan seorang wanita yang tak jauh dari pinggir sungai. Saat itu si wanita berteriak sambil menangis karena pacarnya telah dibunuh oleh perampok dan mengambil sepeda motornya. Jelas saja ini membuat warga ikutan panik. Mereka ada yang berusaha menenangkan si wanita, juga mengecek kondisi kekasihnya yang tergeletak bersimbah cairan merah. Tak lama kemudian tim Inavis yang dihadirkan segera memeriksa kondisi korban pria yang rupanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara korban wanita tidak mengalami luka apapun, hanya terlihat terguncang saja. Setelah korban pria diidentifikasi, rupanya ia bernama Fauzi yang berusia 23 tahun, merupakan warga dusun Curah Cabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Sedangkan si wanita tak lain adalah Khalifatul Jannah. Proses penyelidikan berlangsung dramatis karena saksi Khalifatul Jannah, karena ia melihat begal itu datang, malah memberi keterangan yang morat-marit alias mencela-mencele, selalu berubah dan tidak konsisten, seperti hanya mengarang cerita bebas. Penyidik langsung menaruh kecurigaan pada wanita tersebut, karena keterangannya yang berubah-ubah membuat penyidik yang awalnya lembut berubah menjadi tegas. Dalam proses penyelidikan itulah, rupanya Khalifah dalam keadaan hamil 3 bulan. Kondisinya yang agak rentan membuat penyidik harus ekstra mendalami jati dirinya sebelum mengorek informasi lebih jauh. Penyidik yang lain juga mencari informasi dari keluarga korban hingga teman-temannya,
Karena kecurigaan polisi kian mengarah ke perilaku Khalifah yang seolah menyembunyikan sesuatu. Akhirnya pertahanan itu pun goyah. Sandiwaranya selama ini tak kuat lagi ia pendam. Penyidik yang terus saja mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan membuat Khalifah sampai lupa skenario awal. Dikarenakan sudah terlalu lelah, dia pun mengakui tuduhan polisi bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan kekasihnya. Namun pada awalnya, ia memberi keterangan seolah dirinya adalah korban sesungguhnya, karena di antara kisah percintaan mereka, sering dibumbui dengan perilaku kasar dari Fauji. Menurut Khalifah, Fauji itu orangnya kasar, sering main tangan, sering mengejek atau menghina, dan lain-lain yang membuat Khalifah jadi kesel setengah mati dibuatnya. Karena itulah ia menjadi depresi dan ingin melenyapkan kekasihnya. Namun ia tak sampai hati untuk melakukannya sendiri. Jadinya ia mengajak satu komplotannya dan berkumpul di rumah salah satu rekan bernama Umi Ahadiah berusia 32 tahun. Dua personil lainnya yang datang adalah Didik Mulyono dan Nur Hadi. Keempatnya berkumpul dan Khalifah menceritakan keluh kesahnya pada teman baiknya itu. Ia berkata sakit hati sekali dengan Fauji dan ingin membalas perasaannya itu dengan merampas motor milik korban. Akhirnya mereka berempat sepakat, bahkan Umi, si pemilik rumah, juga memberi ide cemerlang untuk membumbui peristiwa yang akan mereka laksanakan. Supaya korban gak curiga, skenarionya adalah Khalifah mengajak Fauzi dan temannya yang bernama Fauji juga untuk mengadakan pesta miras. Karena nama temannya Khalifah ini sama ya, jadi kita panggil aja dengan Faujan. Kamis malam tanggal 21 Juli tahun 2016, di saat orang-orang pada yasinan, mereka malah pergi ke pinggir sungai yang sepi, gelap, dan jauh dari rumah warga untuk pesta miras. Rencana awal pun dimulai, yaitu membuat Fauji mabuk hingga mudah ditumbangkan. Sedangkan Nur Hadi dan Didik bersembunyi dengan membawa goloknya. Kemudian, Fauzi, Faujan, dan Khalifah, mereka langsung menenggak minuman segar itu sampai oleng. Saat mengetahui target sudah mabuk parah, Khalifah langsung menghubungi kedua rekannya dan mereka yang telah datang langsung memukuli Fauji dan Faujan. Namun Faujan berhasil melarikan diri. Sayang bagi Fauji yang tak mampu melawan, malah tersungkur dengan noda merah membanjiri tubuhnya. Setelah yakin jika Fauji telah tewas, keduanya langsung membawa kabur motor korban dan disitulah Khalifah memulai dramanya. Lihat wajahnya cocok banget ya kalau jadi peran gadis yang tersakiti dalam drama Korea. Wajah inilah yang nangis-nangis berteriak minta tolong pada warga, hingga kepolisian datang dan selanjutnya berhasil menangkap Khalifah. Nah, dari keterangan Khalifah inilah, petugas berhasil menangkap 4 orang terduga pelaku lainnya, yaitu Didi, Nur Hadi, Umi, dan Faujan. Namun dalam penyelidikan, Faujan dibebaskan karena dia tidak terbukti terlibat dan statusnya hanya sebagai saksi. Saksi yang memberatkan hukuman terdakwa Khalifah. Karena keterangan dari Faujan, Khalifah lah yang benar-benar bertindak sebagai otak atau dalang pembunuhan ini. Seperti saat Faujan berkata tidak memiliki uang, namun Khalifah memaksa dan malah memberikan uangnya untuk membeli alkohol. Sementara itu saat ditangkap, Nur Hadi dan Didi berada di rumah Umi. Ketika mengetahui petugas datang, mereka malah berniat kabur. Jadinya Pak Polisi menghadiahi timah panas yang bersarang di kakinya sampai terseok-seok. Kini berkas perkara sudah lengkap. 4 pelaku sudah diamankan, antara lain Khalifah, Nur Hadi, Didi, dan Umi. Keempatnya pun menjalani rekonstruksi. Khalifah yang cuma bisa menangis ketakutan dipaksa mengikuti peragaan ulang di TKP. Nur Hadi dan Didi juga harus dibopong petugas karena kakinya bekas dianugerahkan peluru dan kelihatan kesakitan sekali. Dalam rekonstruksinya, ada 22 adegan, mulai dari rapat perencanaan yang dilakukan oleh 4 tersangka di rumah Umi, kemudian adegan pembahasan pembagian hasil, hingga adegan eksekusi korban yang dilakukan oleh Nur Hadi dan Didi. Dari kenyataan di lapangan, jelas 4 perampok jalanan ini akan dijerat pasal pembunuhan berencana. Nah teman-teman,
Begitulah kejadian tragis yang menimpa Fauji. Ada sedikit informasi tambahan mengenai jati diri Khalifah Jannah. Menurut kakak kandungnya yang bernama Halimah, sejak kecil Khalifah ditinggal merantau oleh sang ayah. Sedangkan ibunya harus bekerja juga demi menghidupi keluarga mereka yang serba pas-pasan. Untuk itulah Khalifah yang sebenarnya memiliki otak cerdas harus putus sekolah dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Hingga beberapa tahun kemudian, atau tepatnya saat tahun 2012, Khalif yang saat itu berusia 19 tahun, diincar oleh beberapa laki-laki yang tertarik dengan wajahnya yang cantik. Namun ia malah memilih pria beristri dan menikahinya secara siri. Suaminya seorang nelayan. Dari pernikahannya itu, ia memiliki seorang putra yang teramat tampan. Karena keterbatasan ekonomi dan sifat Khalif yang ingin mandiri, ia menitipkan putranya pada sang kakak. Nah, setahu Halimah, Khalif mengikuti suaminya kerja di luar kecamatan. Biasanya mereka akan pulang 2 hari sekali atau seminggu sekali. Intinya sih, keluarga taunya Khalif bekerja dengan baik di luar kota, ya walaupun gak banyak duit yang dihasilkan. Halimah cuma tahu adiknya itu pulang bersama sang suami untuk mengunjungi putra mereka. Namun sayang tidak begitu dijelaskan bagaimana nasib suaminya saat mengetahui Khalifah terlibat dengan kasus kriminal yang menewaskan Fauji. Apalagi saat di penjara, Khalif dalam keadaan hamil besar. Apakah itu anak dari suaminya atau anak orang lain ya teman-teman? Karena berita ini sudah cukup lama, tak banyak foto dan video yang bisa Mia dapatkan. Yang jelas, kita jadi tahu nih, pertemanan yang buruk akan merusak masa depan kita. Mulai sekarang teman-teman Mia harus lebih pintar memilah-milih mana sih teman yang bisa diajak berbuat kebajikan dan mana teman yang menyesatkan. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kita dan subscribe channel ini. Bye!